Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai postulat, prinsip-prinsip, konsep, dan tujuan akuntansi. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu Dinda Putri Septiani dengan NIM 069, kemudian ada saya sendiri dengan Eka Ayu Dwi Safitri dengan NIM 089, kemudian ada Kevin Glenn Christopher Ginsel dengan NIM 101, dan Calvin Abonaran Sijabat dengan NIM 117. Materi pertama yaitu pengertian postulat, prinsip-prinsip, konsep, dan tujuan akuntansi. Postulat akuntansi. Postulat akuntansi adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian atau aksioma, berterima umum berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan, menggambarkan lingkungan akuntansi, politik, sosiologi, dan hukum tempat akuntansi beroperasi. Postulat entitas. Akuntansi mengatur hasil operasi dari suatu entitas yang terpisah dan berbeda dari pemilik entitas. Postulat entitas menyatakan bahwa suatu unit perusahaan merupakan unit akuntansi yang terpisah dari pemiliknya dan perusahaan lain. Postulat merumuskan bidang perhatian akuntan dan membatasi objek, peristiwa, dan atribut peristiwa yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Selain itu, postulat juga memungkinkan akuntan membedakan antara transaksi bisnis dan individu. Yang dimasukkan dalam laporan keuangan adalah transaksi perusahaan, bukan transaksi pemilik perusahaan, dan tanggung jawab pelayanan manajemen berada pada pemegang saham. Defini lain entitas akuntansi adalah dalam kerangka kepentingan ekonomi bagi berbagai pemakai dan bukan aktivitas ekonomi dan pengendalian administratif unit. Pendekatan ini lebih berorientasi pemakai daripada orientasi perusahaan. Postulat kelangsungan usaha. Postulat kelangsungan usaha menyatakan bahwa entitas akuntansi akan terus beroperasi. Dalil ini berasumsi bahwa perusahaan tidak diharapkan untuk dilikuidasi dalam masa yang akan datang yang dapat diketahui dari sekarang atau bahwa entitas akan terus beroperasi untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Postulat unit pengukuran menyatakan bahwa akuntansi adalah pengukuran dan proses mengkomunikasikan aktivitas perusahaan yang dapat diukur dalam satuan moneter. Unit pertukaran dan pengukuran diperlukan untuk mencatat transaksi perusahaan dengan cara yang seragam. Pengukur umum yang dipilih dalam akuntansi adalah unit moneter. Kebertukaran barang, jasa, dan modal diukur dalam satuan uang. Postulat periode akuntansi. Meskipun postulat kelangsungan usaha menyatakan bahwa setiap perusahaan akan tetap ada pada periode waktu yang tidak terbatas, namun ada kalanya pemakai meminta berbagai informasi tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan untuk membuat keputusan jangka pendek. Dari hal tersebut, maka postulat periode akuntansi menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan seharusnya diungkapkan secara periodik. Prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan akuntansi secara keseluruhan, baik itu metode, prosedur, serta ketentuan yang mengandung teori ataupun secara praktis. Penggunaan prinsip akuntansi sangat penting agar terdapat keseragaman dalam hal, cara, metode, prosedur tertentu untuk menghasilkan format laporan keuangan yang relevan dan mudah dipahami. Berikut merupakan 10 prinsip akuntansi. Yang pertama, prinsip akuntansi pengakuan penghasilan. Yang kedua, prinsip pengungkapan penuh. Yang ketiga, prinsip konsistensi. Yang keempat, prinsip entitas ekonomi. Yang kelima, prinsip beban historis. Yang keenam, prinsip periode akuntansi. Yang ketujuh, prinsip kesinambungan. Yang kedelapan, prinsip satuan moneter stabil. Yang kesembilan, prinsip objektif. Dan yang kesepuluh, prinsip mempertemukan. Konsep dasar akuntansi. Pada dasarnya, semua ilmu mempunyai konsep yang mendasari. Tanpa adanya konsep, mungkin hal-hal besar bisa jadi tidak mempunyai sebuah dasar atau landasan atau pegangan yang kuat dalam ilmu atau pengetahuan dan juga pelaksanaannya. Menurut Anthony, Hawkins, dan Merchant, ini adalah konsep dasar yang melandasi ilmu akuntansi. Adalah sebagai berikut. 1. Entitas bisnis atau entity theory. Pada konsep ini, perlakuan akuntansi terhadap suatu perusahaan atau bisnis harus berbeda dengan si pemilik entitas. Kepemilikan aset serta kewajiban antara pemilik dan juga perusahaan itu tidak boleh disamakan. Menurut Suharjono 2005, mengandaikan konsep entitas bisnis, perusahaan itu sebenarnya sama seperti manusia
yang bisa melakukan suatu perbuatan ekonomi maupun juga hukum. Sebagai konsekuensi, hubungan di antara perusahaan dan pemilik itu tidak dapat untuk dicampur adukan. Walaupun hubungannya terpisah, namun pemilik entitas tersebut memiliki hak dan kesempatan atas keuntungan yang didapatkan atau diperoleh atau dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Keuntungan itu disebut juga dengan sebutan dividen. Perlu diingat bahwa laba bersih yang dihasilkan sebuah perusahaan nantinya tidak langsung mengalir ke kantong pemilik dengan secara utuh. Ada beberapa bagian yang disebut dengan laba ditahan yang berfungsi untuk dapat memastikan operasional perusahaan itu tetap jalan atau berlanjut. Yang kedua, pengukuran uang atau money measurement concept. Uang adalah suatu alat ukur yang paling umum serta dianggap paling tepat dalam mencatat aktivitas ekonomi. Penyajian akuntansi dengan landasan moneter ialah sebagai tolak ukur terbaik dalam menjadikan komunikasi informasi ekonomi dari pembuat ke penerima informasi. Laporan tersebut lebih objektif. Laporan akuntansi yang diperlihatkan dengan satuan moneter negara setempat ini juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan dengan berdasarkan kondisi saat ini dibandingkan dengan tujuan-tujuan perusahaan. Mengapa uang dijadikan sebagai standar dalam mencatat aktivitas ekonomi menurut konsep ini? Perlu untuk diingat bahwa kita sudah tidak menganut sistem ekonomi barter. Uang mempunyai nilai nominal yang sudah pasti dan jelas, tidak seperti pengukuran nilai dengan menggunakan barang atau barter, yang sangat berpotensi miss karena memiliki sifat yang subjektif. Itulah kenapa uang itu menjadi standar penilaian pokok. 3. Kelangsungan usaha atau going concern. Dalam konsep ini, mempercayai adanya statement bahwa sebuah perusahaan tersebut diandaikan terus berjalan dalam waktu yang tidak ditentukan. Implikasi dari sebuah pemahaman konsep kelangsungan usaha merupakan suatu kondisi bangkrut menjadi sesuatu yang aneh dilihat dari sudut pandang konsep ini. Perusahaan diandaikan dapat bertahan untuk selamanya serta direncanakan untuk bisa bangkrut. Implikasi lain dari konsep kelangsungan usaha ini ialah perusahaan dapat yakin untuk dapat beroperasi dalam jangka waktu yang panjang sehingga akan mampu menyelesaikan segala macam proyek dan menjalankan berbagai macam programnya. Konsep kelangsungan usaha tersebut juga memiliki implikasi lain terhadap laporan akuntansi periodik, karena diandaikan bahwa sebuah perusahaan tersebut tidak akan mengalami kebangkrutan alias menghilangkan segala macam kemungkinan tak terduga yang terjadi di masa depan. Terjadinya pemenggalan aliran aktivitas atau kegiatan akan berdampak secara keseluruhan periode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu yang keempat, dua aspek akuntansi. Konsep dua aspek akuntansi ini memetakan tiap-tiap transaksi ke dalam dua aspek, hubungannya kepada penerimaan atas manfaat serta pemberian atas manfaat. Sebagai contoh, pada saat perusahaan baru saja membeli aset baru, misalnya berupa mesin produksi, aset tersebut mempunyai dua aspek. Aspek pertama ialah pada saat mesin bisa memproduksi barang atau jasa yang akan dijual serta menghasilkan sejumlah uang yang disebut dengan pendapatan perusahaan. Sedangkan pada aspek kedua dari aset ini ialah pada saat mesin tersebut melahirkan kewajiban pembayaran bagi perusahaan yang membeli aset tersebut kepada supplier mesin. Yang kelima yaitu cost. Konsep ini paling banyak digunakan pada saat perusahaan hendak menentukan nilai jual sebuah aset serta juga mendapatkan laba dari transaksi tersebut. Karena besarnya laba tersebut harus diukur dengan secara pasti dan juga meminimalisir subjektivitas pemberi nilai, maka digunakanlah konsep cost. Yang keenam, periode akuntansi. Sebuah bisnis memang diproyeksikan akan dapat terus berjalan sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan. Bukan berarti konsep waktu tersebut tidak penting dalam urusan akuntansi. Konsep waktu ini akan tetap digunakan untuk dapat mengetahui hasil operasi sebuah perusahaan, yang setelah itu disajikan dalam bentuk laporan posisi keuangan. Pencatatan seperti ini biasanya dibuat dengan periode dengan waktu 1 tahun. Itulah mengapa dalam akuntansi itu juga dikenal adanya laporan tahunan serta laporan keuangan. Tanpa periode waktu, akuntansi tersebut tidak dapat dijadikan
sebagai media penilaian atas kinerja dari sebuah bisnis dan kita tidak dapat menilai apakah yang sudah dikerjakan sudah mencapai goals atau target atau belum tercapai. Yang ketujuh yaitu perbandingan atau matching concept. Konsep ini memberikan sebuah pemahaman bahwa beban diakui pada saat pengeluaran itu sudah dilunasi. Beban tersebut akan diakui pada saat produk, baik barang maupun jasa, itu sudah memberikan kontribusi pada pendapatan. Misalkan pemerintah itu menjual surat obligasi dengan senilai 1 juta rupiah dan dengan bunga 12% serta dibayarkan 2 kali dalam setahun pada 1 Januari 2017. Maka di tahun yang sama pada tanggal 1 Juli harus membayar bunga ini sebanyak Rp60.000 pada saat dicatat dalam penjurnalan. Akunnya merupakan beban bunga karena selama 6 bulan terhitung penjualan surat obligasi dan sudah menikmati manfaat dari kegiatan atau aktivitas tersebut. Yang kedelapan yaitu upaya dan hasil atau effort and accomplishment. Hampir mirip dengan konsep perbandingan yang mengakui adanya beban, konsep upaya serta hasil ini mengakui adanya pendapatan dan juga manfaatnya belum diberikan. Misalkan ialah agen asuransi tersebut berhasil mendapatkan konsumen baru yang membayar polis secara langsung dan lunas dalam 1 tahun. Sejumlah nominal yang mewakili polis 11 bulan ke depan itulah diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Walaupun pihak asuransi tersebut belum memberikan manfaat untuk polis yang sudah dibayar dalam waktu 11 bulan, namun pihak asuransi sudah dapat dan berhak menganggap bahwa uang yang dibayarkan pemegang polis itu sebagai pendapatannya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi pada dasarnya adalah untuk melakukan pencatatan, mengumpulkan, dan melaporkan informasi terkait keuangan, kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis. Apabila dijabarkan, terdapat beberapa tujuan akuntansi dalam sistem bisnis. Yang pertama, tujuan akuntansi secara umum. Memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasifa perusahaan. Menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi atau neto perusahaan. Memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan. Memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, hutang, serta modal. Menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Tujuan akuntansi secara khusus. Secara khusus, tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai prinsip akuntansi berterima umum atau PABU atau Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Untuk yang ketiga yaitu tujuan akuntan secara kualitatif. Tujuan akuntansi secara kualitatif meliputi beberapa hal berikut ini. Memberikan informasi yang relevan, menyampaikan informasi yang telah teruji kebenaran dan validitasnya. Informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan, menyampaikan laporan keuangan untuk kepentingan semua pihak yang terkait dengan aktivitas perusahaan, memberikan informasi transaksi yang real-time atau sesegera mungkin, informasi yang disampaikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU dan dapat diperbandingkan. Penyampaian laporan keuangan harus lengkap dan memenuhi standar pengungkapan laporan keuangan. Untuk materi yang kedua yaitu konsep dasar akuntansi. Pengertian konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi merupakan konsep yang berlaku secara umum agar bisa diperoleh kesatuan analisis, pandangan, dan pendapat baik oleh penyaji informasi keuangan maupun pihak-pihak yang memerlukannya. Pada dasarnya, setiap
Pelaku usaha, baik usaha besar maupun kecil, tidak bisa terlepas dari yang namanya konsep dasar akuntansi. Sebuah perusahaan yang telah menjalankan konsep dasar akuntansi ini secara benar dan efektif akan lebih mudah melakukan pengembangan usahanya. Pemahaman terhadap konsep ini sangat penting agar perusahaan terhindar dari adanya kesalahan pencatatan akuntansi yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan. Jika risiko ini terjadi, maka dapat menyebabkan banyak kerugian atau berujung ke bangkrutan pada perusahaan. Secara umum, konsep dasar akuntansi menjadi acuan dalam menyusun standar akuntansi yang ditujukan pada bagi praktik akuntansi. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Rumusan konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dalam kerangka dasar penyajian dan pelaporan keuangan atau KDPPLK. Pada rumusan tersebut dinyatakan bahwa asumsi dasar akuntansi berdasarkan atas akrual dan kelangsungan usaha atau going concern. Sedangkan menurut Patton dan Littleton yang dikutip oleh Suwarjono pada tahun 2005, diterangkan bahwa konsep dasar akuntansi terdiri dari konsep kesatuan usaha atau entity theory, kelangsungan usaha atau going concern, penghargaan sepakatan, upaya dan hasil atau effort dan end accomplishment, harga melekat atau cost attached, bukti terverifikasi, dan asumsi. Anthony, Hawkins, dan Merchant menjelaskan secara lebih lengkap sebagaimana yang dikutip oleh Suwarjono pada tahun 2005 bahwa konsep dasar akuntansi terdapat beberapa poin. Di antaranya konsep pengukuran dengan unit uang, konsep entitas, konsep kelangsungan usaha, konsep cost, aspek ganda, periode akuntansi, konservatisme, realisasi, penandingan, konsistensi, dan materialitas. Dari beberapa paparan mengenai rumusan konsep dasar akuntansi di atas, maka berikut ini beberapa rumusan dasar akuntansi secara lebih terperinci. Yang pertama yaitu kesatuan akuntansi. Kesatuan akuntansi berarti data dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus jelas menyebutkan unit atau perusahaan yang dilaporkan. Data dan informasi juga harus bukan merupakan laporan keuangan jika tanpa adanya unit yang melaporkan. Jadi, laporan keuangan harus jelas menyebutkan untuk perusahaan atau badan yang melaporkan keuangan tersebut. Lalu kesinambungan perusahaan. Kesinambungan perusahaan dimaksudkan bahwa akuntansi diperlukan oleh pihak yang berkepentingan karena didasarkan pada asumsi kesinambungan usaha. Bila usaha yang dimaksudkan hanya untuk beberapa hari atau bulan saja, maka informasi akuntansi menjadi sangat tidak berarti. Oleh karena itu, perusahaan harus tetap hidup sepanjang masa sehingga diperlukan informasi untuk memantau kegiatan perusahaan yang dapat menyajikan data dan informasi mengenai posisi keuangan serta hasil usaha yang akan dibagi-bagi ke dalam periode. Lalu kemudian periode akuntansi. Periode akuntansi berkaitan dengan pelaporan informasi keuangan untuk perusahaan yang berkesinambungan dan dibagi ke dalam periode dengan bentuk laporan keuangan. Periode akuntansi berguna agar dapat memantau posisi keuangan dari hasil usaha selama satu periode tertentu dalam masa yang berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen dapat menggunakan laporan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Next. Kemudian pengukuran dalam nilai uang. Informasi akuntansi yang disajikan harus memiliki keseragaman bahasa yaitu nilai uang. Tanpa adanya keseragaman dengan uang, maka informasi akuntansi yang disajikan tidak dapat dibandingkan satu sama lain karena satuan unit pengukurannya berbeda-beda. Jelas nilai moneter dan posisi keuangan maupun hasil usaha satu perusahaan menjadi dasar kesatuan bahasa akuntansi. Lalu harga perolehan dasar akuntansi. Harta kekayaan yang diperoleh haruslah dicatat pada saat perolehannya. Nilai yang dibayarkan untuk memperoleh harta kekayaan tersebut merupakan nilai yang akan dicatat dalam laporan keuangan. Nilai tersebut selanjutnya akan disajikan dalam laporan keuangan. Lalu penetapan pendapatan dan biaya. Pelaporan pendapatan dan biaya harus jelas menunjukkan periode ketika harus dilaporkan dan dikaitkannya dengan aktiva dan hutang yang bersangkutan. Lalu konsistensi konsep dasar akuntansi. Konsistensi merupakan penerapan prinsip ini. Yang harus dilakukan adalah secara konsisten menerapkannya dari satu periode ke periode lainnya agar data dan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diandalkan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Next.
Lalu objektivitas dan materialitas. Objektivitas berarti data dan informasi keuangan harus disajikan dengan tidak memandang dan mempertimbangkan satu atau pihak tertentu lainnya. Sedangkan materialitas berarti data dan informasi keuangan yang timbul dari transaksi yang jumlahnya relatif kecil dan tidak berarti terhadap laporan keuangan dapat diabaikan. Lalu konservatisme dan realisasi. Dalam konsep konservatisme menekankan pada penyaji informasi keuangan yang harus hati-hati terhadap pencatatan pendapatan dan biaya. Dampak lain dari menganut paham konservatif adalah terciptanya pencatatan pendapatan secara akrual atau cash basis yang terutama dirasakan penting dalam penerapan akuntansi bank. Adapun realisasi berarti bahwa data dan informasi keuangan disajikan harus jelas menyajikan dasar pengakuan pendapatan yang telah dicerminkan dalam ikhtisar laba rugi. Lalu pernyataan terbuka. Informasi yang diketahui sudah terjadi maupun yang potensial akan terjadi sebaiknya disajikan dalam laporan keuangan, baik dalam bentuk catatan kaki ataupun dalam catatan terhadap laporan keuangan. Kemudian materi yang ketiga, konsep teori ekuitas. Teori ekuitas adalah teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam akuntansi berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Teori ini membahas pihak yang dianggap paling dominan dan menjadi sudut pandang dalam pelaporan keuangan. Pemakaian sudut pandang yang berbeda dapat menghasilkan format pelaporan yang berbeda pula. Teori yang pertama yaitu teori proprietari. Pada awalnya, teori ini muncul sebagai perwujudan dari sistem pembukuan berpasangan. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada pemilik. Persamaan akuntansi yang digunakan adalah aktiva minus utang sama dengan modal. Teori proprietari sangat cocok diterapkan untuk organisasi perusahaan, perseorangan, dan firma oleh karena dalam bentuk organisasi ini ada hubungan personal antara manajemen dengan pemilik. Lalu teori yang kedua itu teori entitas atau kesatuan usaha. Teori entitas muncul untuk mengatasi kelemahan yang melekat pada teori proprietari. Terdapat pemisahan antara kepentingan pribadi pemilik dengan kepentingan perusahaan. Dengan demikian, transaksi atau kejadian yang dicatat dan dipertanggungjawabkan adalah transaksi yang melibatkan perusahaan. Perusahaan dianggap bertindak atas nama dan kepentingannya sendiri terpisah dari pemilik. Persamaan akuntansinya yaitu aktiva sama dengan hutang plus modal atau aktiva sama dengan modal hutang plus modal pemilik. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya teori ekuitas residual. Ekuitas residual merupakan salah satu jenis ekuitas dalam kerangka teori entitas. Pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan seperti pemegang ekuitas lainnya, tetapi pemegang saham tidak dianggap sebagai pemilik. Jadi, teori ekuitas residual merupakan pandangan antara teori proprietari dan teori entitas. Dalam pandangan ini, persamaan akuntansinya menjadi aktiva minus ekuitas khusus sama dengan ekuitas residual. Tujuan pendekatan teori ekuitas residual adalah memberikan informasi yang lebih baik kepada pemegang saham biasa dalam rangka pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya ada teori enterprise. Teori enterprise suatu perusahaan merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan teori entitas, tetapi kurang terdefinisikan dengan baik dalam skop maupun aplikasinya. Dalam teori ini, perusahaan dipandang sebagai unit ekonomi terpisah yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi pemegang saham. Sedangkan dalam teori enterprise, perusahaan dipandang sebagai lembaga sosial yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan. Konsep ini cocok diterapkan skala besar dan modern, dan memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan pengaruh dari tindakannya kepada beberapa kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Konsep income yang paling relevan dengan teori enterprise adalah laporan keuangan nilai tambah, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan kontribusi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan di dalam menghasilkan nilai tambah perusahaan. Selanjutnya teori dana. Teori dana mengabaikan asumsi hubungan personal dalam teori proprietari dan asumsi personifikasi perusahaan sebagai unit ekonomi legal secara artifisial dalam teori entitas. Teori dana berdasarkan pada persamaan akuntansi sebagai berikut. Aktiva sama dengan restriksi aktiva. Konsep teori dana banyak digunakan di sektor pemerintahan dan lembaga nirlaba.
Di dalam pemerintahan, dana yang umumnya digunakan meliputi dana umum, dana pendapatan, khusus, dana proyek, dan dana pelunasan hutang jangka panjang. Next. Selanjutnya materi yang keempat yaitu organisasi akuntan di Amerika dan Indonesia. Next. Di Amerika terdapat 4 organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan standar akuntansi keuangan. Yang pertama ada SEC. SEC dibentuk pertama kalinya pada tahun 1934, di mana peran utamanya adalah untuk mengatur penerbitan dan transaksi perdagangan sekuritas oleh emiten kepada khalayak ramai. SEC juga mewajibkan perusahaan publik agar laporan keuangan eksternalnya diaudit oleh akuntan independen. SEC juga secara seksama memonitor proses pembentukan standar akuntansi di Amerika. SEC membantu mengembangkan dan menstandarisasi informasi keuangan yang disajikan kepada para pemegang saham. SEC memiliki mandat untuk menetapkan prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua ada ICPA. ICPA adalah sebuah organisasi profesi akuntan publik di Amerika. Organisasi ini didirikan pada tahun 1887 dan menerbitkan jurnal bulanan dengan nama Journal of Accountancy. Selanjutnya, ICPA membentuk Komite on Accounting Procedure atau CAP. CAP yang beranggotakan akuntan praktisi menerbitkan 51 accounting research bulletins yang menangani berbagai masalah akuntansi sepanjang tahun 1939 sampai dengan tahun 1959. Namun, pendekatan masalah per masalah ini gagal memberikan kerangka prinsip akuntansi yang terstruktur sebagaimana yang dibutuhkan dan yang diinginkan. Untuk itu, pada tahun 1959, ACPA mendirikan Accounting Principle Boards atau APB. Next. Setelah itu ada FASB. FASB merupakan organisasi sektor swasta yang bertanggung jawab dalam pembentukan standar akuntansi di Amerika saat ini. FASB didirikan pada tahun 1973 menggantikan APB. Anggota FASB berasal dari berbagai latar belakang. Penunjukan anggota FASB yang baru dilakukan oleh FAF. FAF adalah sebuah badan independen sama seperti FASB yang dibentuk dengan wakil dari profesi akuntansi, komunitas bisnis, pemerintah, dan akademisi. Next. Setelah itu ada Governmental Accounting Standard Boards. GASB dibentuk pada tahun 1984 oleh FAF dengan tugas menetapkan standar akuntansi keuangan pemerintah. Struktur organisasi GASB serupa dengan struktur FASB. GASB memiliki dewan penasehat yang bernama GASAC. Next. Selanjutnya organisasi akuntansi di Indonesia. Berdasarkan sejarah, sistem akuntansi Indonesia didasari oleh sistem akuntansi Belanda sebagai hasil dari pengaruh Belanda di negeri ini. Tetapi ikatan antara kedua negara rusak pada pertengahan tahun 1900. Indonesia berubah mengikuti praktik akuntansi Amerika. IAI didirikan pada tahun 1959 untuk membimbing akuntan Indonesia. Pada tahun 1970, IAI membuat kode dan diadopsi oleh prinsip dan dasar akuntansi berdasarkan GAAP Amerika pada waktu itu. Sistem akuntansi Indonesia berfokus kepada informasi yang dibutuhkan oleh investor di atas permintaan pemerintah. Pada tahun 1974, IAI membuat Komite Standar Akuntansi Keuangan untuk membuat standar keuangan. Indonesia telah membuat perkembangan ekonomi yang bagus pada dekade yang lalu. Sejak krisis, Indonesia telah melakukan beberapa perubahan sosial dan politik yang menghasilkan perubahan substansial dan merubah derajat kemakmuran seperti sebelum krisis. Pada tahun 1994, Komite Standar Akuntansi Keuangan direkonstruksi sebagai aturan standar akuntansi yang lebih independen atas IAI. Next.